Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin Ilham dan bersama-sama teman saya akan mempresentasikan tentang pencemaran lingkungan. Apa sih pencemaran lingkungan? Apa dampak dan jenis-jenis pencemaran lingkungan? Simak video ini dengan baik. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi tanah, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Dampak dari pencemaran akan dipengaruhi kesehatan warga sekitar pabrik, seperti gangguan pernapasan. Kebakaran hutan dapat berakibat fatal pada persediaan oksigen. Selain itu, keberadaan flora dan fauna di hutan akan semakin terancam. Pencemaran lingkungan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Yang kita bahas di sini adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah akan dijelaskan oleh teman saya bernama Nur Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aziza. Di sini saya akan menjelaskan pencemaran tanah adalah kondisi di mana masuknya atau dimasukkan zat energi makhluk hidup dan komponen lainnya ke dalam tanah oleh kegiatan manusia, hingga hal tersebut pada akhirnya menyebabkan keturunan kualitas tanah sampai ke tingkat tertentu dan memicu tanah tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Contoh video dan gambar pencemaran tanah, sekaligus saya memperjelaskan ciri-ciri, penyebab, dan dampak pencemaran tanah. Yang pertama, video dan foto yang udah kita dapatkan berada di lokasi Jalan Jakarta 2 di samping Gang Rezeki atau di samping Warung Malang Gunung Kawi. Titik lokasi maps ialah negatif 0.11.21.117.080316 di Samarinda. Faktor pencemaran tanah yang kita video ini ialah karena banyak sampah atau bekas bangunan hancur yang belum dibersihkan, sehingga tanah-tanah yang di sekitar ini telah tercemar. Yang kedua, video dan foto yang telah kami dapatkan berada di lokasi Jalan Pusaka atau biasa disebut Bendeng. Titik lokasi maps ialah negatif 0.6062.117.069451 di Samarinda. Faktor pencemaran ialah dikarenakan kebakaran pembangunan sehingga terbakar jugalah tumbuh-tumbuhan di sekitarnya. Dan bukan itu saja, banyak sampah atau bekas-bekas limbah yang telah berceceran di sini sehingga membuat tanah yang ada di sekitar ini telah tercemar. Di Jalan Pusaka ini juga ada beberapa sampah-sampah yang ada di tepi jalan akan membuat tanah sekitar sini akan tercemar. Yang ketiga, video dan foto yang telah kami dapatkan berada di lokasi Jalan Ring Road 2. Titik lokasi map ialah negatif 0.415152.017.086075 di Samarinda. Faktor pencemaran tanah kita video ini ialah banyak pembuangan sampah yang tidak teratur sehingga membuat tanah yang di sekitar sini telah tercemar.
gereja, ada juga pinggir jalan. Rindu 2 ini ada tempat pembuangan sampah yang tidak teratur juga seperti di video berikut ini. Itulah contoh video dan foto pencemaran tanah yang telah kami dapatkan di lokasi tertentu. Berikutnya ciri-ciri dan dampak pencemaran tanah yang akan dijelaskan dan disebutkan oleh Medina Raudatul Jannah. Perkenalkan, nama saya Medina Raudatul Jannah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana ciri-ciri tanah yang telah tercemar. 1. Derajat keasaman pH tanah sangat tinggi. Tanah yang memiliki derajat keasaman pH sangat tinggi tidak dapat digunakan untuk menanam tanaman yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, hewan, dan makhluk hidup lainnya. pH yang tinggi justru akan merusak bagian-bagian dari tanaman. 2. Kandungan mineral sangat sedikit. Tanah yang baik dan subur pasti mengandung banyak mineral yang dibutuhkan oleh tumbuhan dan hewan tanah untuk hidup, seperti C organik, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, nitrogen, dan oksigen. Tetapi jika sudah tercemar, jumlah kandungan mineral-mineral tersebut sangat sedikit dan digantikan oleh zat polutan yang kadarnya melebihi ambang batas. Yang ketiga, tanah mengandung plastik dan bahan lain yang tidak dapat diuraikan. Jika tanah mengandung plastik dan bahan lain yang tidak dapat diuraikan dalam jumlah besar, dapat dipastikan tanah tersebut sudah tercemar. Plastik dan bahan tersebut akan mengontaminasi tanah dalam jangka waktu lama sehingga membuat kondisi tanah sangat buruk. Yang keempat, pertumbuhan mikroorganisme dan jamur tidak ada. Tanah yang subur menjadi tempat tinggal yang baik untuk mikroorganisme dan jamur. Salah satu ciri tanah yang tercemar adalah tidak adanya pertumbuhan mikroorganisme dan jamur, baik di permukaan maupun di dalam tanah. Yang terakhir dan kelima, unsur hara tanah hilang. Selain dapat menyuburkan tanah, unsur hara juga berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan mikroorganisme dan tanaman. Jika unsur hara hilang, pertumbuhan dan perkembangan tersebut tidak akan terjadi. Hilangnya salah satu bagian penting dari tanah ini dapat terjadi karena adanya logam di dalam tanah, kontaminasi dari pestisida dan limbah cair, baik dari industri maupun rumah tangga. Tanah yang tercemar akan menimbulkan banyak kerugian, baik bagi manusia, hewan, tumbuhan, maupun mikroorganisme lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa dampak-dampak pencemaran tanah. 1. Dampak pada kesehatan. Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung pada tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh, dan kerentanan populasi yang terkena. Misalnya, timbal dapat menyebabkan kerusakan otak, serta kerusakan ginjal. Raksa dan siklodiena yang dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Atau juga organofosfat dan karmabat dapat menyebabkan gangguan pada saraf otot. Berikut pencemaran tanah yang mengandung klorin dapat merangsang perubahan pada hati dan ginjal serta penurunan sistem saraf pusat. Yang kedua, dampak pada lingkungan atau ekosistem. Selain kesehatan manusia yang terganggu, pencemaran tanah juga dapat memberikan dampak terhadap ekosistem, seperti perubahan kimiawi. Tanah yang radikal dapat timbul dari adanya bahan kimia beracun dan berbahaya bahkan pada dosis yang rendah sekalipun.
Perubahan ini dapat menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan arthropoda yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Akibatnya, perubahan ini dapat memusnahkan beberapa spesies primer dari rantai makanan, dapat memberi akibat yang besar terhadap predator atau tingkatan lain dari rantai makanan tersebut. Yang ketiga, dampak pada pertanian. Dampak pencemaran tanah pada pertanian, terutama perubahan metabolisme tanaman, menyebabkan penurunan hasil pertanian. Hal ini dapat menyebabkan dampak lanjutnya pada konservasi tanaman, yang nantinya tidak mampu menahan lapisan tanah dari erosi. Itulah ciri-ciri dan dampak pencemaran tanah yang saya sudah sebutkan dan jelaskan. Selanjutnya, kesimpulan pencemaran tanah akan dijelaskan oleh Sisil Ferbianti Hopi Inawotan, dan cara penanggulangan pencemaran tanah akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Halo, nama saya Sisilia Ferbianti Hopi Inawotan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk penanggulangan pencemaran tanah. Oke, yang pertama, melakukan daur ulang sampah anorganik seperti plastik, logam, kaca, dan lain-lain. Yang kedua, tidak membuang sampah deterjen ke tanah atau saluran air. Sebaiknya, limbah deterjen ditampung dalam bak penampungan untuk dilakukan pengendapan, penyaringan, dan penjernihan. Ketiga, menjaga kelestarian tanaman untuk mengurangi pengikisan lapisan humus tanah oleh air hujan. Keempat, melakukan remediasi, yaitu kegiatan membersihkan permukaan yang sudah tercemar. Ada dua cara yang bisa dilakukan, yakni on-site dengan pembersihan di lokasi dan off-site dengan menggali tanah yang tercemar dan membawanya ke daerah yang aman untuk dibersihkan dari zat pencemaran. Kelima, melakukan bioremediasi, yakni proses pembersihan pencemaran menggunakan mikroorganisme seperti jamur, bakteri, dan lain-lain. Bioremediasi dilakukan dengan tujuan untuk memecah atau meradiasi zat pencemaran menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Tanah adalah bagian permukaan bumi yang dihuni oleh banyak makhluk hidup, terutama manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan, dan mikroorganisme yang lainnya. Tanah dan makhluk hidup yang hidup di atas mempunyai hubungan yang sangat erat. Tanah memberikan sumber daya yang berguna bagi kelangsungan makhluk hidup di atasnya. Selain itu, tanah juga berperan dalam menjaga kelestarian sumber daya air dan kelestarian lingkungan hidup secara umum. Dapat dikatakan bahwa hidup manusia tergantung kepada tanah. Oleh itu, kita perlu menjaga tanah dengan baik.